teman-teman. Kali ini saya mau menikmati ubi rambat yang saya rebus. Tadi saya panen di kebun, dapat banyak nih hasil menanam sendiri. Ubi rambat nih teman-teman, sangat baik untuk pencernaan kalau kita rebus nih. Sekarang di mall saja itu banyak sekali dijual ubi rambat rebus. Kita rasanya ya. Manis. Ubi rambat nih macam-macam teman-teman. Ada yang warna oranye. Kalau yang saya tanam nih kebetulan dalamnya oranye. Yang dalamnya oranye nih biasa orang untuk campuran membuat rujak. Kadang-kadang juga untuk membuat bubur pedas. Enak, memang manis. Terus ubi rambat nih ada juga yang warnanya merah, kulitnya merah, di dalamnya putih. Ada juga yang warna ungu. Jadi ubi rambat ini macam-macam. Kebetulan ini yang oranye manis. Buahnya banyak. Satu pohon tuh saya panen tuh ada yang 5 atau 6 butir. Manis. Lebih nikmat lagi kalau kita makan ubi rambat ini dengan kopi. Kopi Torabika. Bagaimana memasak ubi rambat? Kalau direbus seperti inilah dia. Tidak banyak modal, tidak perlu digoreng, menghabiskan minyak, hemat. Bisa juga setelah direbus itu ditumbuk. Habis ditumbuk dibulat-bulat, dikasih tepung terigu sedikit, dikasih gula, kemudian di bulat-bulat di dalamnya dikasih gula merah, disebutlah dengan kue naam. Kue naam. Ya, itu kalau di seperti ini ditumbuk. Kalau digoreng ya dipotong-potong seperti biasa. Enak, jadi kue gorengan. Terus jenis masakan ubi rambat nih ada lagi. Setelah direbus, ditumbuk halus-halus, dikasih telur, dikasih mentega, ya, diaduk seperti kue cake. Terus kita panggang, menjadilah kue cake ubi rambat. Nah, ini macam-macam cara memasak ubi rambat nih. Nanti pada video berikutnya saya akan praktekkan macam-macam memasak ubi rambat. Jadi banyak sekali memang cara mengolah ubi rambat. Yang paling sederhana inilah dia. Sangat sederhana, praktis, murah, dan baik untuk kesehatan. Cepat target masaknya. Rebus. Tak perlu belanja. Cukup ambil ubi rambat, kenyang. Jangan lupa ambil minum kopi. Di pagi-pagi sarapan sebelum ke kebun, minum kopi sama ubi rambat rebus. Memang nikmat teman-teman. Manis. Ini kalau makan yang sebesar ini langsung kenyang. Jadi saya pilih yang kecil-kecil ya, soalnya takut kekenyangan. Kecil-kecil segini nih. Ini yang buah ujung tadi nih. Macam buah guli. Aman. Jadi olahan-olahan ubi rambat nih tergantung kreasi kita. Bagaimana kita mengkreasikannya. Tadi yang sudah saya ceritakan untuk buat kue naam, digoreng, dibikin cake ubi rambat. Terus apalagi tadi ya?
Dibikin lemet juga bisa, dibikin lemet. Dibungkus pakai daun pisang, habis ditumbuk, dibungkus pakai daun pisang, dicampur gendum, diisi inti. Inti itu inti kelapa yang dikasih gula merah tuh, itu namanya kan inti. Kemudian dibungkus pakai daun pisang, itu namanya lemet ubi rambat. Teman-teman silakan mencoba ya, nanam ubi rambat di halaman. Ini saya nanam di halaman ya nih. Terus dimasak sesuai selera kita. Manis, dalamnya oranye. Kalau yang untuk buat bubur pedas, itu ubi rambatnya nggak usah direbus, hanya dikupas, dipotong-potong segi empat ya, untuk membuat bubur pedas. Wow. Jadi untuk menghemat pengeluaran rumah tangga, marilah kita semua nih, mengingat ekonomi Indonesia sudah menurun, susah, kita nanam di halaman. Jadi nanam ubi rambat ini paling gampang, enak lagi untuk makan hari-hari. Kenyang, nggak perlu lauk, udah kenyang. Anak saya suka ubi rambat direbus nih, cuman lagi pada tidur, jadi kalau bangun tinggal makan. Alhamdulillah nyaman. Kalau dibuat kue naam tadi saya ulangi, jadi ubi rambatnya dikukus, habis itu ditumbuk, terus dicampur dengan tepung gendum sedikit 3 sendok, dikasih garam sedikit, ditumbuk, habis itu dibulat-bulat, di dalamnya dikasih gula merah, digoreng. Bisa juga dikasih wijen, jadi dikasih wijen di luarnya itu, diguling-gulingkan di wijen, itu namanya kue naam, enak. Tentang ubi rambat, pada zaman dahulu, ini yang bercerita nih bapak saya. Jadi zaman perang, karena bapak saya itu kan ikut juga orang veteran gitu, ikut menemui zaman peperangan. Jadi perang ini hanya bekal ubi rambat, karena pertama ubi rambat itu mudah nanamnya. Jadi caranya itu nanam ubi rambat, bibitnya dipotong segini, kira 1 kilan lebih dikit lah. Kemudian sebelum ditanam, bagian bawah itu dioleskan ke abu bakar. Tujuannya supaya hama itu tidak masuk ke batang ubi rambat sebelum dia melekat tumbuh akar gitu. Jangan sampai ada hama yang masuk. Jadi dikasih abu bakar. Terus lahan yang kita siapkan tuh jangan sampai kena banjir. Kalau kena banjir dia tidak berbuah. Jadi lahannya itu usahakan digalang, dia lebih tinggi dari daerah lainnya, digalang. Habis digalang digemburkan, jangan sampai ada plastik-plastik atau apa, pokoknya
tanahnya gembur lah. Habis itu ditanam seperti biasa. Ya jarak tanam sekitar 30 cm dari pohon satu ke pohon lainnya. Kemudian jangan lupa tadi bibitnya itu dicoletkan ujungnya. Ada saya jelaskan di video berikutnya tuh cara menanam ubi rambat ya, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya. Itu tujuannya supaya hama tidak masuk ke batang ubi rambat sebelum dia tumbuh akar. Nah kemudian kalau batang ubi rambat itu sudah melarat-larat, sudah panjang, nah itu digulungkan ke tengah, digulung ke galangannya. Jangan dibiarkan melarat jauh-jauh, enggak usah. Digulung ke tengah. Tujuannya apa? Supaya buahnya besar-besar. Nanti buahnya besar-besar gitu. Ini saya nanam, ini saya ngerebus kebetulan yang kecil-kecil nih memang saya rebus. Yang di belakang tuh besar-besar saya simpan tuh, rencana besok mau saya jual ke pasar. Banyak saya dapat tadi. Nah gitu caranya menanam ubi rambat tuh. Jadi sangat gampang sih. Makanya pada zaman dulu, orang-orang tua zaman dulu tuh kalau di halaman ndak ada ubi rambat tuh boleh dikatakan tak sempurna, karena pertama nanamnya gampang, kemudian buahnya banyak, terus rasanya memang enak, serbaguna. Apa tuh pucuknya itu bisa diongseng-ongseng, rasanya seperti kangkung. Jadi diambil pucuknya, diongseng-ongseng, bumbunya itu bawang merah, bawang putih, cabai, itu langsung aja dimasukkan pucuknya, diongseng-ongseng kering gitu, diongseng-ongseng kering, jangan dikasih air, enggak enak deh. Diongseng-ongseng kering, ya dikasih ikan teri gitu. Oh enak sekali itu untuk sayur. Sedangkan buahnya tadi udah saya ceritakan banyak sekali menu-menu yang bisa dibuat dari ubi rambat. Jadi makanya orang-orang zaman dulu, dari zaman Jepang malah zaman penjajahan zaman dulu, ini ubi rambat nih makanan yang favorit. Karena itu tadi, selain gampang, kemudian enak, ya, kemudian sangat baik, mengenyangkan, baik untuk pencernaan. Nah gitulah teman-teman cerita kenapa saya suka nanam ubi rambat. Oke teman-teman, saya udah kenyang teman-teman, udah tahan lagi mau makan lagi. Ngopi ya lah. Nah itulah dia teman-teman cara pengolahan ubi rambat. Sampai jumpa di makan-makan berikutnya. Oke ya.